pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Kita mau mulai ibadah kita, sebelum itu yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mulai ibadah kami undang Tuhan Yesus hadir. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Pasukan Kristus siap, yeay. Kita nyanyikan lagu Happy Ya 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 ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Siang jadi kenangan, malam jadi apa adik-adik? Malam jadi impian. Cintaku lebih besar lagi. Cintaku lebih besar lagi. Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi apa adik-adik? Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Duduk dulu lah. Cintaku lebih besar lagi adik-adik. Cintaku, ada yang lebih besar lagi enggak? Cintaku lebih gede lagi. Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik, kita mau jalan serta Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka,
adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matamu, lipat tanganmu. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau sujud di hadapan-Mu, mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk beribadah, siap untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sing Hosana in the highest.
Tuhan Yesus. Kami mau menjadi prajurit Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak-anak muda yang mau bertanggung jawab, yang punya integritas tinggi ya Bapa. Hilarabata kasanda karabaya syandarabo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa bangsa Indonesia, kota kami kota Pekanbaru, untuk berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan Yesus. Bapa, pulihkan kembali bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Tolong bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Kembalikan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Bapa, tangan-Mu turun atas bangsa kami. Kiranya Tuhan, dari segala bencana, dari segala sakit penyakit Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan turun untuk memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kota kami, kota Pekanbaru, kami yakin dan percaya sudah ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memberkati kota kami. Engkau Tuhan yang memulihkan kota kami. Berkati Presiden Jokowi ya Tuhan Yesus, dan gubernur kami di kota Pekanbaru ya Bapa. Berkati mereka Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, pengurapan-Mu Engkau turunkan atas mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Opa Niko dan wakil-wakilnya serta keluarga-keluarganya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, tolong Opa Niko Tuhan di segala pelayanannya, di segala kehidupannya. Tuhan Yesus campur tangan. Kami juga membawa Opa Gede dan wakilnya Om Yuli Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu kepada gembala kami. Berkati Opa Niko dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Opa Gede dengan keluarganya dan wakil-wakilnya semuanya Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa. Kami juga berdoa buat Papa dan Mama kami ya Tuhan Yesus. Berkati Papa dan Mama Tuhan di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap usaha mereka. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus yang memberikan segala berkat Tuhan Yesus buat orang tua kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, Papa Mama kami ya Tuhan bisa kembali kepadamu ya Tuhan Yesus. Papa Mama kami dalam masa-masa ini semakin dekat sama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak Geri 12, Gereja Anak Rayon 12 ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, buat kami semangat lagi untuk belajar online Tuhan Yesus. Masa depannya penuh harapan, itu yang Kau janjikan di firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketenangan ya Tuhan, agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan
yang berjudul Aku Percaya. Kakak tunjukkan gambar sebuah kereta kuda. Ada orang sedang naik kereta kuda. Siapa dia ya adik-adik? Sebelumnya kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Sida-sida dari tanah Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendarahan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Seorang malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Tapi adik-adik, Filipus taat melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dikatakan di firman Tuhan, lalu berangkatlah Filipus. Ada seorang Etiopia, seorang sida-sida, yaitu artinya pejabat, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya. Oh, yang sedang naik kereta kuda tadi ternyata adalah orang Etiopia adik-adik. Dia seorang pegawai istana ratu negeri Etiopia dari benua Afrika. Dia sedang bingung karena membaca sebuah kitab. Sebuah kitab yang akan mengubah hidupnya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera, tidak menunda, gak bilang nanti aja Tuhan. Tapi dia segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus kepada sida-sida itu, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Lalu jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu sida-sida itu meminta Filipus
naik dan duduk di sampingnya. Kitab yang dibaca adalah Yesaya 53 ayat 7-8. Berbunyi sebagai berikut. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Kata sida-sida itu kepada Filipus, aku berkata kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kakak mau tunjukkan sebuah gambar Tuhan Yesus disalib. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Dan tiba di suatu tempat ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawab sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Di dalam Alkitab versi mudah dibaca atau tertulis, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus dari tempat itu dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod adik-adik. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sida-sida itu adalah seorang yang diberikan kuasa yang besar untuk mengelola kekayaan negara. Seorang yang diperkirakan cukup kaya, tapi sekaligus juga seorang eunuch, yaitu seorang pria yang sengaja dikebiri atau menjadikannya mandul, atau ia tidak bisa punya anak atau keturunannya untuk bekerja kepada ratu. Ada rasa terhina adik-adik dan diperlakukan tidak adil. Dia merasa sependeritaan pada waktu membaca Yesaya 53 ayat 7 sampai dengan 8. Akan tetapi satu hal yang berubah. Ia telah diselamatkan. Kisah Para Rasul 8 ayat 39 dalam Alkitab BIMK atau Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dengan gembira pegawai tinggi itu meneruskan perjalanannya. Hari ini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa kita Indonesia. Lihatlah adik-adik keadaan yang terjadi di bangsa ini. Covid belum selesai, ada kecelakaan pesawat, ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir di beberapa tempat. Di dalam Matius 12 ayat 21 berkata, daripadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Adik-adik, maukah adik-adik berdoa untuk bangsa kita? Yakinlah, Tuhan pasti menyelamatkan dan menolong bangsa kita, karena Tuhan Yesus sayang segala bangsa. Tanpa terkecuali adik-adik, Tuhan Yesus sayang semua bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia di mana kita ada saat ini. Adik-adik, kakak mau undang kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuh
kuasa-Mu ya Tuhan. Curahkan Kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani. sampai negeri kami dipulihkan ya Sampai Tuhan. Sampai bumi ini dipulihkan ya Tuhan. negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Adik-adik, kita di sini sebagai anak Tuhan yang percaya. Maukah kita berdoa buat bangsa kita Indonesia? Karena adik-adik tahu, Tuhan Yesus menyayangi bangsa kita. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih bangsa yang mana Ia kasihi. Dia mengasihi kita semua. Dia mengasihi bangsa kita Indonesia. Adik-adik, tugas kita adalah berdoa untuk bangsa kita. Kita tahu saat ini COVID-19 belum juga berakhir. Ada kecelakaan pesawat, ada bencana alam yang di beberapa tempat. Adik-adik, kita harus berdoa buat bangsa kita. Kita harus berdoa buat kesejahteraan bangsa kita. Mari adik-adik, siapkan hatimu. Kita siapkan hati kita. Jangan berpikir, aku masih kecil, urusanku bukan buat bangsa Indonesia. Aku masih kecil, aku gak bisa berdoa buat bangsa ini. Adik-adik ingat, Tuhan Yesus meletakkan karunia kepada adik-adik juga buat bisa berdoa buat bangsa di mana adik-adik berada. Kakak mau ajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih kecil, tapi kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. buat bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa berdoa, Kami hanya bisa berdoa, menyerahkan bangsa kami. menyerahkan bangsa kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, kembalikan kembalikan keutuhan bangsa kami ya keutuhan Tuhan. bangsa kami ya Tuhan. Tuhan hilangkan Tuhan hilangkan segala sakit penyakit segala sakit penyakit COVID-19. COVID-19. Tuhan juga menjaga bangsa kami bangsa dari kami segala bencana alam. dari segala bencana alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan bagi bangsa kami ya Tuhan.
sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Sekali lagi, dari awal katakan. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.